Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke lah sob, kita langsung bahas aja part 6-nya ya. Setelah menyelamatkan Bailang, Biksu Tong meratapi rumah mewahnya yang habis terbakar. Kini rumah mewah Biksu Tong hanya tinggal puing-puing saja. Bailang meminta maaf pada Biksu Tong, tapi Biksu Tong malah marah-marah pada Bailang. Dua pengawal Jinggang dan anjingnya melarikan diri karena tuan mereka sudah mati, terbakar dalam api di dalam rumah Biksu Tong. Bailang masih terus meminta maaf pada Biksu Tong dan berjanji akan menggantikan rumahnya. Melihat ketulusan Bailang, Biksu Tong akhirnya tidak marah lagi, karena kebakaran ini mungkin sudah takdir dari Tuhan, dan tak ada gunanya lagi menyalahkan Bailang. Kini Biksu Tong akan membantu Bailang mengembalikan kitab suci ke barat. Jika dulu halangannya adalah siluman, kali ini halangannya adalah para dewa. Apakah Bailang siap hadapi kematian? Tanya Biksu Tong. Bailang tidak takut mati. Lalu Biksu Tong menyuruh Bailang untuk menunggunya di kuil di atas gunung. Bailang pun bergegas lari ke kuil sesuai arahan Biksu Tong. Pengawal Biksu Tong menemuinya dan bertanya, apakah sang biksu akan pergi lagi? Biksu Tong pun menjawab, iya, dan pengawalnya pun menghargai keputusan Biksu Tong. Lalu mereka pergi. Sebelum pergi ke barat, Biksu Tong bersemedi di depan rumah yang terbakar dari malam hingga pagi hari. Tak lama kemudian, para warga berkumpul melihat rumah Biksu Tong yang hanya tinggal puing-puing saja dan mendapati Biksu Tong yang sedang bersemedi dengan tubuh yang penuh bercahaya. Biksu Tong kemudian bangkit dan berjalan meninggalkan rumah mewahnya untuk kembali melakukan perjalanan ke barat. Biksu Tong mendapati Bailang tertidur di depan kuil, lalu membangunkannya. Dan Biksu Tong pun memperingatkan Bailang untuk tidak tidur sembarangan, karena posisinya sekarang mereka adalah buronan prajurit langit. Biksu Tong lalu mengajak Bailang masuk ke dalam kuil dan menyuruh Bailang untuk memanggilnya guru. Jika salah memanggil, Biksu Tong akan memukul Bailang. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kuil untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan selama perjalanan ke barat nanti. Biksu Tong lalu membuka pintu rahasia menuju gudang bawah tanah tempat peralatan Biksu Tong disimpan. Peralatan yang dimaksud Biksu Tong adalah berupa buku kuno dan gulungan-gulungan penting yang nantinya akan sangat berguna selama perjalanan. Di ruang bawah tanah, Bailang mencium nafas seseorang. Dan Biksu Tong bilang kalau itu adalah nafas rekannya dulu selama menempuh perjalanan ke barat. Sang biksu lalu membawa Bailang ke sumber nafas tersebut. Bailang kaget karena ternyata nafas itu berasal dari seekor naga. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau naga itu namanya adalah Aok Sue, putra ketiga Raja Naga Laut Timur. Karena dulu dia jahat, Raja Naga pun mengusirnya dari istana. Lalu Dewa Sasin mengutuknya jadi kuda putih agar bisa menjadi tunggangan Biksu Tong selama ke barat. Setelah perjalanan ke barat selesai, Biksu Tong mengurung Aok Sue dalam kuil itu karena sifat Aok Sue yang masih saja liar. Biksu Tong menyuruh Bailang mencabut 3 jarum perak di tubuh Aok Sue. Setelah semua jarum tercabut, tiba-tiba Aok Sue yang sudah berwujud manusia mencekik Bailang dari belakang dengan menggunakan rantai, sambil marah-marah pada Biksu Tong karena sudah mengurungnya selama 16 tahun di dalam kuil. Aok Sue kemudian bertanya, siapa bocah ini? Biksu Tong pun menjawab, dia adalah murid baruku. Aok Sue pun melempar Bailang kemudian melompat keluar, meninggalkan kuil. Di luar sana, Aok Sue merasa bebas dan kembali berulah melakukan kejahatan.
Biksu Tong lalu menyuruh Bailang untuk berkemas, dan sang biksu memilih beberapa buku yang nantinya akan berguna. Kemudian Bailang mengemasi guluhan kuno untuk menghilangkan sihir dari para iblis. Melihat kotak di depannya, Bailang penasaran. Lalu dia membukanya. Bailang pun terpesona melihat sinpai emas milik Sun Wukong. Bailang yang masih penasaran pada Aok-Sue lalu bertanya pada Biksu Tong tentang kejahatan apa saja yang dilakukan Aok-Sue sehingga dia dikutuk. Biksu Tong pun menjelaskan kalau dulu Aok-Sue suka membunuh manusia dan menjadikan manusia sebagai mainan. Dan salah satu korbannya adalah orang yang dicintai Biksu Tong. Bailang pun kaget dan tak percaya jika Aok-Sue ternyata sangat kejam. Dikarenakan kejahatan itulah Aok-Sue dikutuk jadi kuda putih oleh Dewa Sasin dan kemudian diberikan pada Biksu Tong untuk jadi tunggangan selama ke barat. Tapi Biksu Tong tak menyangka setelah dapat kitab suci, dirinya dan murid-muridnya malah dikhianati oleh langit. Di luar sana, Aok-Sue masih saja mengamuk dan membakar pemukiman warga setempat. Para warga pun ketakutan dan berlari karena mereka takut dibunuh. Di saat Aok-Sue menyandra satu manusia, tiba-tiba dia merasakan hal aneh dalam tubuhnya. Aok-Sue pun merasakan tubuhnya sangat sakit dan tulang-tulangnya seperti bergeser, dan dia melepaskan sandranya. Aok-Sue pun kini sadar bahwa kutukan itu telah kembali. Di dalam kuil, Biksu Tong menyuruh Bailang untuk bergegas. Kemudian mereka berdua keluar dari dalam kuil. Tak lama kemudian, Aok-Sue kembali menemui Biksu Tong dengan tangan yang sudah berubah jadi kaki kuda. Aok-Sue pun merasakan kesakitan di depan Biksu Tong dan Bailang. Bukannya sadar dengan kesalahannya, Aok-Sue malah menuduh Biksu Tong yang membuatnya seperti itu. Sang biksu pun memperingatkan Aok-Sue bahwa itu adalah kutukan Dewa Sasin. Dan selama ini, Biksu Tong telah membantunya menekan kutukan dengan 3 jarum. Dan jika jarum itu dilepas, maka Aok-Sue akan berubah kembali menjadi kuda putih. Aok-Sue tak ingin kembali menjadi kuda karena itu sangat menyakitkan baginya. Tiba-tiba Biksu Tong melompat dan mencekik Aok-Sue karena rasa sakit kekasihnya dibunuh oleh Aok-Sue. Tak ingin larut dalam emosi, Biksu Tong lalu menusukkan 3 paku ke tubuh Aok-Sue untuk menekan kutukannya. Aok-Sue pun kembali pulih. Dan Biksu Tong memaksa Aok-Sue untuk ikut dengannya ke barat jika tidak ingin kutukannya kembali. Dengan terpaksa Aok-Sue ikut karena hanya Biksu Tong yang dapat menekan kutukan itu. Mereka pun akhirnya meninggalkan kuil dan memulai perjalanan ke barat. Di rumah Biksu Tong yang terbakar, para jinggang turun dari langit untuk mencari si Xian Jinggang yang hilang tanpa kabar. Para jinggang lalu berpikir kalau ini adalah ulah Biksu Tong. Tapi ada satu jinggang perempuan yang tidak percaya bahwa ini semua adalah ulah Biksu Tong. Tak lama kemudian, salah satu jinggang menemukan si Xian Jinggang dalam keadaan tubuh hangus terbakar, tapi belum mati. Si Xian Jinggang yang sekarat menyebutkan bahwa Biksu Tong adalah musuh dan dialah yang membawa kitab suci. Dan saat itu pula si Xian Jinggang mati. Gimana? Makin seru kan sob? Kita akan lanjutkan ke part 7. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.